Salam, selamat malam. Bertemu lagi dalam ibadah streaming pada malam hari ini dimanapun saudara berada. Saya kira percaya Tuhan sangat memberkati. Dan saudaraku yang ada di Denpasar, yang ada di Pasuruan, yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Blitar, yang ada di Magetan, yang ada di Sragen, yang ada di Karanganyar, yang ada di kota Solo, yang ada di Kartosuro, yang ada di Boyolali, yang ada di kota Kudus, yang ada di kota Klaten, yang ada di kota Jogja, Magelang, yang ada di Salatiga, Semarang, yang ada di Ungaran, yang ada di Indramayu, yang ada di Magelang, Jogja, di Bandung, yang ada di Bogor, Jakarta, Lampung, Medan, Samarinda, bahkan ujung Pandang, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saat ini saya berikan tema diam tapi bergerak. Saudaraku, kita bisa belajar bagaimana saat ini saya yakin gereja-gereja Tuhan memperingati pencurahan Roh Kudus, dan ini saudaraku sangat amat perlu kita renungkan, karena memang pergerakan gereja itu dimulai waktu zaman Kisah Rasul atau gereja mula-mula. Kita tahu siapa yang dipakai Tuhan waktu itu. Bukan orang-orang hebat, bukan orang yang pandai, bukan orang yang punya pangkat, namun justru orang-orang yang sederhana seperti Petrus dan kawan-kawannya. Namun kuncinya apa? Karena dia kuncinya mendengar janji Tuhan, dia mengimani, melakukan dan menantikannya, terus berdoa dan berpuasa, berkumpul, dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Dan mulai saat itu ingat, Tuhan bergerak dahsyat mulai dari mereka itu. Mujizat-mujizat banyak terjadi, perkara-perkara terjadi. Bukan hanya sekedar mujizat, namun banyak orang yang bertobat, saudaraku. Ya. Kita melihat seorang Petrus yang sangat fenomenal pada zamannya itu. Ribuan orang datang berduyun-duyun kepada Petrus untuk mendengarkan khotbahnya, untuk melihat kuasa Allah dinyatakannya, saudaraku. Membuat orang-orang pandai, membuat orang-orang ahli agama terbelalak, bahkan mungkin, saudaraku, mereka mencibirkan bibirnya. Namun kita tahu Tuhan pilih Petrus, Tuhan pilih orang-orang yang sederhana ini untuk terjadi satu pergerakan mula-mula dipakai Tuhan. Ya, namun kita tahu ada sisi positif, ada sisi negatif yang dialami oleh Petrus waktu itu. Setiap kita sampai saat ini, saudara, setiap kita melakukan perkara yang besar di dalam kebenaran, saudaraku, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Mari kita buka dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan mereka makin lama makin bertambah jumlahnya orang yang percaya pada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar kota ke jalan raya dan membarikannya di antara balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, tidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berdundur serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Wow, saudaraku, Tuhan pakai luar biasa. Petrus lewat, bayangannya bisa menyembuhkan. Bahkan, saudaraku, semua disembuhkan. Semua, bahkan Alkitab mencatat banyak yang bertobat. Bukan hanya sekedar disembuhkan, namun banyak yang bertobat. Namun kalau kita melihat selanjutnya, saudara, apa yang dialami Petrus? Iya, ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu masukkan mereka ke dalam penjara kota. Wow, saudaraku, kebangun rohani kuasa yang dahsyat terjadi, mujizat banyak terjadi, namun Petrus dipenjarakan. Di mana Tuhan yang memakai Petrus banyak menyembuhkan, mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan. Namun justru Petrus dipenjarakan. Saudara, nggak masuk akal.
nggak mengerti kok bisa seperti ini. Inilah saudaraku jalan Tuhan. Itu sulit kita pahami, namun jalan Tuhan harus kita jalani, kita lakukan, saudara. Dia melakukan firman Tuhan, dia taat pada Tuhan, namun dia harus masuk dalam penjara. Petrus tidak mencari pembela, Petrus tidak mencari penolong, Petrus tidak menyalahkan siapapun, bahkan Petrus tidak menyalahkan Tuhan, karena karakter Petrus sudah terbentuk, saudara. Dua hal bila kita melakukan kebenaran. Daging kita, saudaraku, daging kita tuh kadang-kadang nggak senang, nggak setuju kalau ada dampak kita melakukan kebenaran. Karena belum tentu kalau melakukan kebenaran selalu kita dapatkan yang baik, seperti Petrus, saudara. Hal yang tidak baik didapatkannya. Itu yang satu sisi. Satu hal yang lain, secara rohani, iblis dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sebelum dibuang ke neraka pada zaman waktunya nanti, dia akan terus berusaha menghancurkan saudara dan saya. Dia berusaha menghancurkan Petrus. Namun kita tahu, ya, Petrus karakternya sudah berbentuk. Dia, saudara, dia berdiam diri. Ya, kita kan tahu siapa Petrus, namun dia tahu juga bahwa Petrus menyadari penderitaan sebagian daripada akibat ketaatan. Dia tahu bahwa penderitaan yang dialami sebagian dari ketaatannya. Ya, kita baca dalam 1 Petrus yang keempat, 1 Petrus 4, ya, ayat yang ke-15. Ya, demikian firman Tuhan ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan adalah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya. Kita tahu Petrus dipenjarakan bukan karena pembunuh, pencuri, pembohong, koruptor, pemabuk, namun dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu. Itu berarti contoh kita mengajar apa kita, bahwa penderitaan adalah sebagian daripada akibat ketaatan. Yang terpenting, saudara, kita menderita bukan karena menjadi pencuri, pembunuh, pembohong, koruptor, namun kita menderita oleh karena Kristus. Amin. Akibatnya apa? Waktu Petrus berdiam diri di penjara dan dia tidak cari pembela ke sana sih, tidak menyalahkan siapapun. Ya, di dalam ayat yang ke-19 kita kembali ke Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 15 ayat 19 berkata begini, ya. Ayat. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membukakan pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudaraku, saat Petrus berdiam diri tidak bergerak, Tuhan yang bergerak mengutus malaikatnya membukakan pintu-pintu penjara. Saudaraku, ini bukan dongeng, ini bukan cerita meninabobokan anak-anak supaya sekelas tidur. Tidak, ini realita, fakta. Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan, diutus Tuhan membukakan pintu-pintu penjara bagi Petrus. Saudaraku, kalau saudara dan saya berdiam dalam kondisi tidak bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, kita nggak bisa apa-apa, dan seakan-akan tidak ada yang mengerti keadaan kita. Kalau kita melakukan benar firman Tuhan, kita tetap taat dan setia, berdiam diri, saya katakan pada saudara dan saya, kita berdiam diri karena kita tahu Tuhan akan bergerak dengan cara. Jangan coba-coba bergerak, saudara. Jangan coba-coba bergerak, biar Tuhan yang bergerak. Yang selanjutnya adalah ayat yang ke-22. Katanya kami mendapatkan penjara semua terkunci. Ya, saya ulang lagi. Katanya kami mendapatkan penjara terkunci dengan sangat rapi dan semua pengawal dan di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kami masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Saudaraku, rupanya setelah
Petrus berdiam, Tuhan yang bergerak. Rupanya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Petrus. Dalam kehidupan Petrus, waktu Petrus tidak bisa berbuat apa-apa, justru sudah orang-orang dibikin terheran-heran, terbengong-bengong, dan juga tertakjub karena karya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kalau ini terjadi pada depan saudara saya, mari, justru kondisi seperti ini, kalau kita tetap berdiam diri, Tuhan bergerak, saudara akan dimuliakan Tuhan. Amin. Kita akan dipermuliakan Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya itu? Jangan bergerak, biar Tuhan yang bergerak. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau sedang bergerak dalam permasalahan kami masing-masing. Baik kami yang bermasalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, sekolah, kuliah, masalah mencari teman hidup, mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dengan caramu, sehingga kami akan melihat karyamu yang dahsyat. Terima kasih pada surga, kasih karuniamu sungguh dahsyat bagi kami semua orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan pasti berkati kita semuanya.